Salam hangat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa di Ngobrol Bareng Penulis. Ini sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama mengenal lebih dekat para penulis dengan ide-ide kreatifnya, dengan proses kreatifnya, dan dengan karya-karya yang dituangkannya. Pada episode kali ini, kita kedatangan seorang penulis yang luar biasa. Saya mau menyapanya dengan pantun. Anak bujang senang berkelana, menyusuri Cakep. Cisadane sampai menyusuri Cisadane sampai Citarum. Mantap. Ngobrol lagi bareng Satu Pena. Kita mau kenalan nih sama Rita Orbaningrum. Cakep. Cakep. Boleh dong Pak John diperkenalkan siapakah sosok Rita Orbaningrum? Boleh Amel, ini tamu kita spesial Rita Orbaningrum, nama yang kayaknya nggak ada duanya, Orbaningrum itu ya. Kita baru dengar sekali orang bernama Orbaningrum. Dia lahir di Magetan tapi nggak terlalu penting tempat lahirnya sebab dia merantau kayaknya atau hijrah atau apa ya ke Bangka udah 30 tahun dan sampai sekarang di sana. 9 tahun terakhir Mbak Rita ini intens sekali ya bergerak di bidang literasi. Kebetulan dia adalah guru dan semua yang diusahakannya mencapai puncak tertinggi untuk setidaknya untuk ukuran Bangka ya. Jadi guru, kemudian punya taman bacaannya dapat penghargaan, kemudian sebagai pengurus perpustakaan juga dapat penghargaan luar biasa. Kita temui saja Mbak Rita Orbaningrum. Selamat sore Mbak Rita. Selamat sore, udah. Apa kabar ini Mbak Rita? Alhamdulillah sehat, Ini lagi sibuk apa nih baik-baik. sore-sore ini Mbak Rita? Di belakang itu ada area staf pengelolaan itu apa yang Iya, diolah itu? kebetulan saya ini masih posisi jam kantor ya. Jadi ada di perpustakaan, tempat saya mengabdi selama 28 tahun. SMA Negeri 1 Munti. Wow. Oh, jadi Mbak Rita itu kantornya di perpustakaan, bukan di ruang guru. Di ruang guru ada, di perpustakaan ada. Suka-suka, karena udah lama banget di sini. Oh, jabatannya dua gitu di sekolah itu ya. Iya, Gajinya cepet. dua dong. Iya, ada. Gajinya dua juga dong ya. Oh, enggak juga. Gajinya enggak. Enggak boleh double. Nah, Oh, gaji nggak boleh dapat. iya, iya udah. Kemarin tuh saya barusan dapat mungkin pengalaman menarik ya masalah gaji ini ya. Ternyata kita ini kan apalagi di pemerintahan itu tidak boleh menerima honor ganda. Jadi apa yang saya lakukan di luar ini kan banyak banyak tidak berhonor. Tapi kita yakin Hmm. bahwa honor itu akan dibayarkan nanti. Kalau sudah dibayar sekarang, nantinya nggak dibayar lagi gitu. Jadi untuk literasi memang kita banyaknya ya kita PLT, pegawai Apa lillahi itu? ta'ala. Oh, Pegawai lillahi ta'ala. maksudnya dibayar nanti itu di akhir nanti. Ah, Betul. ya setidak-tidaknya kita nabung Mbak Rita. Betul, Nabung siap. buat ke sana yang maha abadi itu di tempat yang Siap, abadi. siap, siap, siap. Apakah ini memang cita-cita Mbak Rita mengabdi di bidang pendidikan dan perpustakaan ini? Awalnya sih enggak loh. Kecemplung. Dulunya sih, dulu waktu kecil tuh tidak ada bayangan menjadi guru itu. Karena guru itu kan identik kurang kurang terlalu ini ya. Yang nama jadi guru itu dulunya. Itu Mm-mm, tidak begitu dilirik, bukan favorit. mm-mm. Jadi ya mengalir aja. Kebetulan ngambil jurusan yang saya rasa dulunya mudah, pasti mampu gitu. Bahasa Indonesia gitu kan. Tapi akhirnya baru terakhir-terakhir ini merasakan bahwa betapa berkahnya luar biasa kita di bahasa Indonesia ini gitu. Itu dah kira-kira. Oh, jadi kalau dulu memang harapannya jadi apa dulu Mbak Rita? Dokter, insinyur, Ya, antariksawan, pramugari atau apa dulu? Sehingga tidak ya memilih jurusan guru. iya, guru itu pilihan terakhir karena memang zaman itu tidak ada yang mau jadi guru. Hmm, Hmm. Sehingga saingannya kan lebih mudah. mm-mm. Mungkin saya tidak mau yang
tidak mau tantangan, tidak berani tantangan, sehingga mengalir begitu aja. Nah, baru saya menikmati sekarang indahnya kita belajar sastra, belajar bahasa, sehingga sampai di saat ini gitu udah. Jadi sekarang Mbak Rita sudah merasa pilihannya udah tepat ya. Tepat sekali. Untung diterima di pilihan keempat. Betul. Terakhir. Terakhir. Betul. Kalau diterima di pilihan pertama jadi dokter nggak ada yang ngurusin perpustakaan ya. Iya, Nggak ada. beda nanti. Iya. Nggak ada yang ngajarin anak-anak bikin puisi. Semuanya ke sana nanti. Apa yang membuat Mbak Rita nikmat menjadi guru? Ada Gaji kali ya, kebanggaan. gaji nggak mungkin ya? Gaji nggak mungkin. Atau PLT tadi? Justru saat pertama saya menandatangani SK guru, itu dipesan bahwa kita menjadi guru itu tidak ada sedikit pun kebanggaan di sisi materi. Tetapi nilai dari guru itu, pena kita, nah itu yang menjadi kebanggaan. Sehingga sampai saat ini banyak kemudahan ya, udah dengan Mbak Amel menjadi guru tuh banyak kemudahan yang saya peroleh. Misalnya saya mau ke rumah sakit nih, iya ternyata ada dokternya murid kita. Jadi nggak pakai antrian, nggak pakai apa-apa, udah. Jadi privilege. Prioritas. Iya. Ya. Antri di pelabuhan gitu juga. Mobil antri 2 hari. Karena murid kita masuk langsung, nah begitu. Jadi banyak hal yang saya peroleh gitu sampai hari ini. Itu artinya Mbak Rita guru yang baik. Sebab anak-anak didiknya sukses semua. Kerja di pelabuhan, jadi dokter, kerja di mana-mana gitu kan. Betul. Indikatornya itu ya. Itu. Amel nggak pengen jadi guru dulu, Mel? Waduh, enggak tuh ya. Bu Rita berarti sudah 28 tahun mengabdi. Begitu. Iya betul. Dan memang sejak awal di sekolah yang sama atau memang sebelumnya pernah di pengalaman dulunya tempat lain? waktu di sekolah yang saya tempati sekarang udah 28 tahun. Sebelumnya saya di luar Mbak Mel, sebelumnya di luar tuh masih CPNS, masih honor itu di luar. Masa perjuangan itu ya? Iya betul, luar biasa. Luar biasa. Honornya cuma 30.000, dulu 30.000 banyak ya? 3.500 dulu honornya waktu masih honor. 3.500. Cuma bisa naik sekali busway, naik Transjakarta. Iya, itu mengalami semua itu. Dan terus selain enak ketemu gampang, dapat kemudahan, apalagi Mbak Rita yang enak menjadi guru ya? Tugasnya dari itu aja. Artinya kita ketemu dengan manusia yang berbeda, objek pekerjaan yang berbeda, tetapi ininya sama gitu. Subjeknya sama, bahwa yang saya kuasai harus ini loh. Itu makin hari kan makin kita menguasai ya namanya ya itu terus, dan waktu luangnya banyak sehingga bisa kadang-kadang menulis, kadang-kadang kita bisa ke sana kemari gitu. Enak jadi guru, Mbak Mel. Kenapa itu bisa banyak waktu luang? Mbak Rita kan banyak PR yang harus diperiksa. Siswanya nulis puisi, nulis karangan 50 ini kan harus dibaca semua. Iya, ya artinya waktu luangnya untuk seperti itu. Tapi terkadang ya memang balik ke individu ya. Udah ya kayak gitu, balik ke individu. Kita mau apa enggaknya. Karena banyak di antara teman-teman yang kadang saya ini kurang ngajar gitu. Kurang ngajarnya gitu. kurang ngajarnya. Saya kaget. Iya, kirain kurang ajar dalam arti negatif. Iya, betul. Jadi ada yang digawe itu kok ada aja gitu. Apa nggak capek? Dapat apa sih? Nah, banyak yang begitu. Cuman ternyata dapatnya luar biasa. Itu kalau kita ngajar, kan ngajar bahasa Indonesia. Tahun ini SD, SMP, SMA? SMA. Berarti kan ngajarnya yang sama ya. Lalu ketemu tahun ini dengan anak baru lagi, tahun lalu ketemu tahun baru, yang baru besok itu kan
materi yang sama ya, Mbak Rita ya. Mana Itu yang sama, tetapi kalau saya lebih ke berkembang ya. Saya lebih berkembang karena mengikuti tren terbaru yang kita harus saya sampaikan ke anak-anak untuk bahasa Indonesia ini sebenarnya ilmu yang tidak perlu kamu nggak harus belajar gitu loh. Tapi pahamnya dengan banyak membaca. Dengan banyak membaca kamu akan bisa menjawab kebutuhan di luar itu. Karena kalau kita hanya textbook, buku yang diberikan pemerintah yang kita baca itu tidak menjawab kebutuhan kita di luar. Karena bahasa Indonesia sendiri otomatis itu sangat kita perlukan sampai akhir hayat, kita tetap ilmu itu tetap kita pakai gitu Kak John. Jadi tetap harus kita update yang terbaru tuh harus update gitu. Mula-mula anak-anak senang tuh dengar kamu nggak perlu belajar, hore. Iya. Kemudian ditambahkan, tapi kamu harus paham. Nah itu mulai berat tuh. Itu nggak boleh. Tapi yang ini, silakan Amel. iya Bang Jan. Gini Mbak, ketemu kan orang yang usianya relatif sama setiap tahun ya. Kalau SMA itu umur 16 tahun kali ya, 15 tahun. Iya, betul. Bulan tahun ini ketemu anak 15 tahun, tahun lalu juga. Berbeda nggak mereka, Mbak Rita? Berbeda banget. Kapan yang berbeda? Perbedaan yang nyolok ya, tetap beda generasi karena memang saya dari generasi zaman milenial ya, terus sampai sekarang Gen Z yang sekarang itu bedanya jauh. Kalau dulu terutama di attitude kali ya, attitude beda banget. Cuman ya gimana pun saya tidak mau melawan arus, artinya saya harus ikuti yang kondisi sekarang. Misalnya gini ya Mbak Mel, kita kalau dulu kan anak ketemu kita di kantin gitu, udah mereka ketakutan lari. Kalau sekarang kan enggak, Bu bayarin Bu. Nah, justru sekarang berubah kayak gitu. Kok di Jakarta nggak ada yang kurang ajar beneran. Oh, nggak ada Jakarta kurang ajar beneran itu. Kalau mahasiswa ada. Kalau siswa nggak kayaknya. Kalau mahasiswa yang nggak bayarin. Di sini luar biasa. Cuman ya kita balik-balik bagaimana kita saya kadang-kadang menganggap kawan, karena untuk keperluan komunitas, saya kan punya komunitas literasi tuh. Jadi masa saya kan kebanyakan anak SMA. Jadi ya mereka ya saya ajar untuk organisasi, jadi saya merangkul gitu. Saya lebih ke merangkul sehingga saya walaupun udah tua gitu tetap masuk di segala umur kayaknya. Oh, jadi yang menyesuaikan diri Mbak Rita ya? Iya. Selalu muda lagi ya, gitu. Betul. 15 tahun ya. Sehingga saya pensiun padahal 1,5 tahun lagi pensiun loh sudah. Cuma kayaknya sekarang ini kok tenaga saya masih fit banget gitu. Siapa tahu nanti ditarik Mbak Amel. Ya karena selalu ketemu anak yang muda-muda. Iya. Tapi yang menarik dari Kak Rita itu yang berbeda dari guru-guru lainnya, Kak Rita bukan hanya jadi pengajar, tapi juga jadi penggerak literasi dan juga penulis ya. Itu sejak apa? Profesi guru dan penulis itu berjalan beriringan atau memang dari awal jadi penulis dulu? Waduh, kalau bicara ini memang saya anugerah Allah Mbak luar biasa untuk saya ya. Kebetulan yang membukakan jalan ini sebenarnya puisi Isai loh Mbak. Oh ya? Di saya sendiri. Saya mulai kenal. Aduh, internet saya. Gimana? Aman deh. Ya, saya kebetulan Mbak, dulu saya punya, saya awalnya itu sebenarnya untuk saya di Babel karena belum banyak orang-orang yang kita di daerah kecil nih Mbak, kita bisa sedikit yang kita kuasai bisa jadi banyak, jadi besar gitu loh. Saya nggak bayangin kalau Mbak Amel di daerah kami gitu, udah jadi apa nggak tahu. Karena memang itu yang saya alami gitu Mbak ya. Nah, jadi di tahun itu saya tuh banyak peluang. Tetapi saya lebih orientasi sebenarnya. Jadi orientasi saya duit. Gurunya nanti lah, saya usaha dulu.
saya dagang. Nah, saya begitu, nggak terpikir ada peluang penulis. Waktu itu Bangka Pos baru awal buka. Saya udah punya komunitas. Mungkin di Google masih ada itu KPSPB, Komunitas Pekerja Sastra Pulau Bangka. Nah, di tahun itu saya udah masuk, nama saya udah masuk jadi ajak. Tapi saya sering mangkir karena saya ngurusin dagangan saya. Saya Dagangan perantau. apa? Saya perantau guru honor. Kalau saya nggak memenuhi kebutuhan ekonomi saya nggak cukup. Nulis nggak cukup gitu, Mbak. Dagang, kalau di sini kan toko besar belum banyak. Jadi suka datengin baju-baju dari luar untuk kawan-kawan di sini. Zaman tahun itu, Mbak, tahun 90-an. Nah, di situ lama-lama saya tenggelam, nggak dihirau lagi oleh penulis, oleh perintis Bangka Pos tadi. Saya udah hilang, lama saya. Teman saya berpikiran, di umur 50 tahun, saya harus nulis. Itu, Mbak. Ternyata di umur saya 49 tahun, saya ketemu, dipertemukan, Allah memperkenankan bertemu dengan Mbak Fatin, Bang Denny. Nah, itulah pembuka saya gitu. Dari situ, ternyata dari 5 penulis di Babel, waktu awal-awal pertama itu yang punya saya, karya saya termasuk yang diapresiasi Bang Denny waktu itu. Nah, jadi mulai dari situ muncul lagi, ada kesempatan lagi dipertemukan dengan kawan-kawan yang ternyata begitu low profile-nya gitu, orang-orang nomor 1 ternyata begitu gitu. Jadi saya Boleh percaya potong dirinya nggak, tumbuh. Mbak Ya, Rita? Bagaimana tuh ceritanya Mbak Rita ketemu puisi esai dan menulis sebelum ketemu Pak Denny dan Kak Fatin? Itu ya. kenal puisi esai pertama kalinya bagaimana ceritanya? Ada grup WA di MGMP. Kebetulan saya kan ketua MBM MGMP, itu apa? Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kabupaten. Oh, komunitas guru ya? Ya. Nah, jadi ada kawan nawarin, siapa yang mau nulis puisi esai gitu kan. Ah, puisi apa sih? Nggak ngerti sama sekali. Jadi nulislah. Ikut tergabung 5 penyair 1 provinsi gitu kan. Ada 5 kami guru semua dari Babel. Bergabunglah di situ. Oh, ini puisi provinsi dulu ya? Iya, Ya, betul. puisi esai provinsi. Nah, dari situ yang menjadi saya kenal kemarin, kenal banyak orang, dari karya saya tuh diapresiasi sama Bang Isbedi dengan Bang Anwar Putra Bayu. Akhirnya beliau saya undang ke taman baca saya. Dan mereka udah kenal sama Mbak Rita sebelumnya? Belum, Oh, sama oke. sekali belum. Berarti saya magnet ya, bisa Iya. menarik orang-orang hebat loh. Jadi puisi Hebat esai itu dong. buka jalan ya? Iya, jadi puisi esai itu di sana kan nggak mungkin beliau nih orang-orang besar ini saya anggurkan. Saya ketemukan dengan tokoh-tokoh Bangka Belitung untuk membuat agenda Pesta Puisi Muntok. Daerah saya kabupaten ini kan Muntok ya. Pesta Puisi Muntok 2018. Nah, itu judulnya. Tapi di situ kontroversial, ribut. Nah, saya diserang dari segala penjuru itu. Mulainya Apa dari yang situ. mereka ributkan, Mbak? Kan mereka waktu itu kan gonjang-ganjing puisi esai. Oh, sampai ke sana ya? Masih pro kontra. Saya termasuk orang-orang yang kena bully. Tapi nggak apa-apa. Dari situlah justru ada gitu. Makin dibully, makin kuat ya? Wah, hikmahnya dari situ. Jadi makin kenal, akhirnya, oh saya harus nulis. Nah, begitulah Bang. Jadi prosesnya hanya sekejap, kayak instan. Makanya saya bilang sama murid, intinya gini. Kan akhirnya saya menjadi sombong. Kalau kenalan dengan siswa baru kan, saya nggak perlu kenalan. Buka aja Google. Lihat. Mbak, itu kalau di daerah kita namanya bisa paling sombong. atas kalau di Bangka ya? Iya, kalau di Bangka kan itu keren. Di Bangka itu orang kan siswa kan bengong. Ibu bayar berapa, Bu? Masuk Google bayar berapa? Ibu, iya, Ibu artis ya. Nah, banyak kan macam-macam. Karena bagi mereka masuk Google tuh artis gitu.
Tapi agak sedih dia berpikir masuk itu berbayar, semuanya dibayar menurut mereka ya. Iya, iya itu. Yang berbayar itu. Jadi sebelum jauh nih Mbak Rita, ini kebetulan ada videonya tentang puisi esai Mbak Rita ini. Apa opini Mbak Rita tentang puisi esai? Tolong Bayu. Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Rita Urbaningrum ya, dari Bangka Belitung. Pada kesempatan ini saya mengajak kawan-kawan untuk bagaimana, jadi alasan apa sih kira-kira yang membuat puisi esai layak untuk masuk sekolah. Jadi saya membuat judul makalah saya adalah Ayo kita bawa puisi esai masuk sekolah. Nih Mbak Rita mempunyai pendapat puisi esai harus dimasuk pengajaran di sekolah. Lebih bagus diutarakan langsung sekarang lagi, diulang yang dulu itu, Mbak. Bagaimana Mbak Rita Iya, berpendapat begitu? iya. Iya. Karena sebuah ini kan puisi esai baru ya, termasuk genre baru. Jadi untuk menjadikannya lebih produktif, lebih dipakai, kita ini kan kalau nggak pernah dipakai kan akhirnya hilang. Sebuah budaya kalau nggak pernah digunakan itu akan menghilang dengan sendirinya. Jadi ini harus terobosannya melalui siswa gitu. Saya pikir melalui siswa, sehingga waktu itu pernah saya sampaikan di Bali ya, waktu ketemu dengan Pak Denny, langsung ke beliau, bahwa bagusnya puisi esai itu memang lewat sekolah, dari anak-anak yang mulai kenal puisi, SMP memang, SD belum tahu kalau puisi esai ya, karena ada catatan kaki. Nah itu harus mulai dikenalkan, karena lewat nanti akan menjadi lebih produktif, akan lebih mudah untuk sosialisasi. Jadi awam akan lebih cepat mengenal, sesederhana itu sebenarnya. Udah. Ya kenapa SMP ya dikenalkan? SMP Apakah menurut Mbak Rita siswa SMP itu sudah bisa mencerna atau menuliskan puisi esai? sudah bisa. Kenapa? Karena di saat mereka dasarnya, kalau SD masih terlalu kecil untuk memaknai ke peristiwa-peristiwa, karena kita kan kebanyakan mengangkat sebuah kejadian kan. Jadi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat itu anak SD masih belum lah, walaupun ada yang sudah. Cuman kalau anak SMP ini kan udah bisa, dan mereka masih murni, lebih enak. Beda dengan anak SMA itu udah terpecah banyak masalah ya. Kalau SMP itu masih bisa. Nah, makanya SMP belum saya pernah patah hati lah mereka ya. Di iya SMA betul, 3 kali. masih murni. Makanya saya buat buku itu pengantar puisi esai untuk pendidikan dasar dan menengah. Artinya dari mulai SMP ke SMA. Kira-kira Padahal begitu. Mbak Rita pengajar SMA ya. Ya, Itu bisa mendeliver Ya, menjangkau anak SMP-nya gimana tuh? gimana? karena kebetulan kami di daerah ini komunitas guru bahasa Indonesia itu kan satu mudah ya, tidak dari tempatnya, dari maksudnya lebih mudah menjangkau mereka. Jadi lewat guru-gurunya ataupun lewat anak-anak yang sering datang di komunitas di taman baca saya. Nah, paling langkah-langkah awalnya dari seperti itulah yang bisa kita lakukan. Karita, itu kan tadi videonya 2018. Sekarang sudah 2025, begitu ya. Kira-kira Iya. sudah ada apa sih yang berkembang dari semula ini inisiasi Kak Rita membawa misalnya puisi esai ke ranah pendidikan dari SMP, SMA begitu. Sekarang apa sih yang berbeda dari video tadi? Oh, yang dulu dengan sekarang ya. Sekarang lebih mudah. Sekarang lebih mudah karena mungkin smartphone udah tidak bisa lagi dipisahkan dari siswa. Dan alat utama untuk puisi esai itu dasarnya kita harus kayaknya punya HP deh. Nah, jadi mungkin agak repotnya itu hanya
rata-rata anak-anak di kita itu belum ada laptop, sehingga kalau kita mau ke catatan kaki, itu kita harus menggunakan laptop, berarti kadang-kadang saya yang tukang editnya. Namun, sekarang tidak seperti di awal ya, puisi saya pun udah mengalami pergeseran, artinya untuk catatan kaki boleh diletakkan di bawah. Jadi tidak harus, jadi menggunakan HP tidak ada kendala gitu. Sehingga anak-anak ya awalnya itu terasa banget Mbak Mel, cuek dengan puisi, nggak peduli dengan puisi, itu ternyata setelah saya coba membacakan puisi isai seperti Minah, Tetap di Pancung, seperti itu ya, itu mereka ada yang nangis, ada yang pokoknya berubah mereka, pandangan mereka terhadap sastra itu jadi berubah. Jadi yang dulunya bahasa sastra ini tidak terlalu disukai, mereka justru menunggu-nunggu gitu. Kayaknya seperti itu yang saya alami. Jadi Kalau dulu ruwet ya bahasanya barangkali bagi Iya. mereka ya mungkin ketemu puisi yang susah dicerna kali. iya, kan kita prinsip kita kan kalau zaman dulu kan memang dulunya kan udah puisi yang bagus, puisi yang susah dicerna. Nah itu kan udah hilang sekarang, tidak itu lagi gitu. Puisi yang bagus, puisi yang susah dicerna. Namun puisi isai kan justru melawan itu, yang bahasa yang komunikatif, yang mudah dipahami. Nah itu, ini sampai anak-anak sekarang ini masih banyak itu tugas-tugasnya belum saya cek, padahal harus sudah terima rapot besok. Jadi mereka bertanya, Bu, dikumpul? Iya dikumpul, harus dikumpul. Itu nanti tetap saya kerjakan di saat luang libur. Nah, yang bagus yang saya ambil, mungkin saya bukukan. Paling untuk mengapresiasi mereka seperti itu. Itu puisi esai semua. Iya, karena kebetulan Wah. saya kan dukunnya di situ ya. Jadi kalau saya ngajarnya nggak itu rugi dong. Karena kebetulan di SMA ini kan materinya materi puisi. Mendingan saya kenalkan puisi yang baru gitu. Saya punya legalitas gitu loh. Jadi saya merasa punya legalitas. Saya punya ya udah. Ya, udahlah. otoritas. Iya benar. Karena ini Mbak Amel, kebetulan di 2 tahun lalu ya, itu ada buku bahasa Indonesia yang ada bab yang isinya itu memang dia wacana gitu ya, teks wacana yang isinya kontroversi puisi isai. Jadi artinya puisi isai itu sudah mulai merambah di sekolah. Makanya kita semakin semangat. Iya. Itu bagaimana? Berarti dari kelas-kelas yang Ibu Rita ajarkan berarti sudah banyak siswa yang menghasilkan puisi esai ya. Kalau kira-kira tuh sudah berapa banyak sih Bu? Udah, cuman memang masih bentuk file-file kosong yang belum dibukukan ya. Nanti mungkin ngumpulin ada 20 misalnya 20 jadi satu buku paling kayak gitu. Nanti itu setelah dikurasi ya 20 ya Mbak Rita ya. Satu kelas tuh berapa murid? Per 20 kurasinya ya. Kalau satu kelas kita 36. Mbak Rita ngajar berapa kelas? Saya ngajar banyak karena di sini bahasa Indonesia tuh banyak. Saya ada 9 kelas. Banyak ya. 20 180 yang terpilih 20. Berarti itu udah cream of cream lah ya. Bukan terpilih 20. Per 20 nanti kadang-kadang saya misalnya anak itu kurang bagus, tetap saya ajak dibenerin yang ini gitu ya, tetap ada remedial gitu. Cuma nanti tetap mereka saya janjikan bahwa ini akan dibukukan, tapi yang sudah nanti tetap karya mereka tetap tersimpan dulu gitu. Nanti per 20 per satu bukunya itu 20 orang gitu. Oh gitu. Biasanya gitu. Jadi banyak. Karya yang sudah ya. Makanya di taman baca saya itu banyak koleksi anggota komunitas gitu. Yang anak-anak itu biasanya pada apa, Mbak Rita, di puisi esai? Apa yang mereka tulis? Banyak, karena memang saya bilang biar tidak
terlalu banyak nyontek dari luar. Intinya saya dengan peristiwa-peristiwa yang dekat dengan kita. Saya seringnya gitu. Settingnya tuh setting ambil koran lokal aja gitu loh. Kejadian lokal yang sedang hangat saat ini. Nah, mungkin ya tetap masalah timah ya kalau di kami kan sekarang ini sedang ketimpangan-ketimpangan ekonomi, kemudian banyak-banyak lah pelecehan, penyimpangan bermacam-macam. Itu tema berat loh, Mbak Rita ya. Sebenarnya Iya, isu sosial. Bukan apa kalau anak SMP mungkin tentang lingkungan terdekat di tapi rumah, kalau sekolah. SMA, kalau saya kan SMA, karena ini Oh kaitan iya, kalau saya materi langsung SMA. Iya, itu apa calon kritisi semua itu ya, iya kritikus. kayaknya pembentuk ke situ ya. Mm-mm. Karena dari yang mereka tonton kan saya banyak kalau pas posisi lagi apa namanya materi yang nonton bersama itu saya sering buka puisi Isa yang sudah difilmkan, itu saya sering buka itu. Oh, yang 5 film Oh, itu, Ya, kayak sapu ya tangan Bangin misalnya, kan itu jelas tuh. Ya, ya. Panggin gitu ya. betul. Contohnya begitu ya, jadi hasilnya soal timah, soal pelecehan ya gitu. Mereka nggak ada tema-tema kekinian yang menyangkut Iya, kehidupan iya kan sehari-hari, ada yang soal cinta mereka gitu. Kan ada juga film Robin dan Batman. Jadi Boleh nggak apakah diulang tema lagi mereka tadi? itu tema yang apa lingkungan, mereka mengkritisi lingkungan, iya. pemerintah atau keadaan sosial yang mereka tidak bisa terima? Mm, Tema-tema yang lebih personal gitu dengan iya. keluarga Paling tidak. ya masalah masalah cinta-cinta lah sekarang anak-anak kan kalau diajak ke sana kan dia, tapi kalau masih cinta-cinta dia kan mungkin agak repot karena tetap saya harus ada sumbernya gitu kan. Ada sumber. Coba Hmm. baca dulu koran lokal yang sumbernya mudah. Nah, itu sementara memang untuk yang tahun ini masih pada berproses untuk hasilnya karena mereka kan baru kelas 10 nih. Baru kelas Mm-mm. 10. Jadi mungkin Hmm. nanti akan saya terima hasilnya di sebulan mendatang ya, sepertinya gitu. Karena liburan ini kan mereka saya kasih waktu. Hmm. Karena saya berharap berkesinambungan gitu. Tidak putus udah naik, udah selesai gitu, tidak begitu. Jadi mereka memang Ya. suka menjiwai walaupun dari beberapa siswa itu terkadang satu kelas tuh yang memang benar-benar tuh paling hanya 4 orang. Nah, itu saya kumpulin siapa. Nah, itu ada Hmm. pembinaan, bimbingan khusus. Kalau 4 orang dari 20 gede loh itu ya. Iya, Mm-mm. presentasinya besar. 20%. Dari ya, jadi Hmm. saya coba makanya kemarin kayak ketemu Lamia kayak gitu. Cuman Lamia ini terlalu pendiam. Jadi terkadang Lamia ini duta puisi esai. iya sempat Iya. pernah ada beberapa dan kawan-kawan yang lain banyak banyak sih itu karyanya Ya. numpuk banyak juga di rumah. Tapi menariknya itu ya Kak Rita ya. Berarti dengan puisi esai Kak Rita juga otomatis mengajak siswanya untuk peka terhadap isu-isu sosial jadinya ya. Mau gak mau begitu. Iya, Baca buku, baca koran betul, gitu pada betul. akhirnya ya. Mm-mm. Iya, iya bener banget. Ya itu Nah, sesuai yang dengan visi esai ya, Mel ya. betul. Nah, yang satu juga, satu lagi Pak John, Kak John, Mas John. Salah Beda semua, jam. Mel. Ya, Kak lanjut, Rita Mel. juga selain selain apa selain mengembangkan puisi esai Kak Rita juga aktif membuka apa namanya taman baca ya. Cuma ada satu yang kita mau kritisi barangkali ada satu potongan berita boleh kita tampilkan dulu Mas Bayu dari bangkapos.com. Rita sedih ketika taman bacaan sepi. Wah, ini taman bacaannya Kak Rita Kak. Boleh diceritain dong soal taman bacaannya. Terima kasih Mas Bayu. Iya, itu tahun 2018 itu Mbak. Saya ingat di koran 2018. Itu kecil Mbak, kecil tempatnya. Itu buku-buku koleksi pribadi. Itu kebetulan ada dari Dinas Perpustakaan memberikan bantuan buku. Itu kepala dinasnya itu. Mhm. Kemudian dengan seadanya karena memang
swadaya ya itu ya, sendiri, Budaya. semuanya Swadaya. sendiri. Hmm. Swadaya ya. Semuanya sendiri. Nah, tapi untuk sekarang udah pernah itu waktu duta baca yang sekarang Mas Golagong pernah saya culik itu. Pas ada agenda di daerah kami gitu, saya culik, ayo ketemu saya dulu. Nah, datang. Buku saya itu 24 jam bukanya, Mbak. Oh iya. Iya, jadi saya bilang, orang mentok ini tidak suka buku. Jadi bukunya nggak pernah hilang. Saya gitu. Jadi oh nggak apa-apa kalau hilang berarti bagus, nanti diganti, nanti biar saya ganti gitu kan. Waktu itu beliau Forum TBM, ketua Forum TBM Indonesia. Jadi artinya Taman Baca itu walaupun sepi gitu sudah mendatangkan yang sekarang duta baca ya, Presiden TBM Indonesia datang ke sana. Dan karena sepi, Mbak, karena maksudnya belum banyak pemainnya di sini, sehingga saya tunggal, kalau di daerah saya tunggal. Dan menjadi gede, Mbak, setelah di medsos, dari situ-situ banyak, Mbak, bantuan buku dari mana-mana datang. Sehingga bukunya sekarang udah ada 5.000-an. Banyak ya? Dari yang cuma segini jadi 5.000. Iya. Sekarang udah luas, udah diluasin, walaupun ya bangunannya ala kadarnya, cuma tembok setengah bataku gitu, setengah dicat. Tapi ditantikin banyak tanaman kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bangunan sederhana bukunya banyak daripada bangunannya bagus nggak ada bukunya. Tapi itu semakin luas artinya semakin banyak yang baca atau gimana nih Kak Rita nih? Ya semakin luas karena semakin banyak, sempat banyak. Jadi kadang-kadang redup, Mbak. Kadang redup lama gitu. Kalau mungkin pas saya nggak punya duit, nggak bisa membayar tenaga, berarti kan saya sendirian tuh. Saya tinggal kerja kan, otomatis agak pasif. Tapi nanti kalau ada duit lagi, saya bisa nyewa karyawan lagi, nah hidup lagi karena selalu ada acara. Nah, gitu. Apa namanya, masih kembang kempis kayak gitu. Cuman akhirnya makin ke sini kan udah banyak channel nih. Terus akhirnya juga saya kan terbaru yang terkini nih. Karita. Saya tanggal 21 nanti kayaknya siap. Gimana, Mbak? Mau ada muswil untuk pemilihan calon ketua Forum Taman Baca di Bangka Belitung. Wow. Karita mau ikutan nih jadi kandidat? Ini udah ya. Satu-satunya calon. Calon tunggal. Calon tunggal. Nah, ini sesuai dengan namanya, masih zaman Orba. Udah baru calon satu terus. Calon satu. Iya, soalnya yang memenuhi syarat kan harus sudah 5 tahun, harus founder TBM kayak gitu-gitu tuh. Bubble. Jadi karena nggak mudah itu, Mbak, dari 8 yang sudah terdaftar anggota pusat di Babel itu begitu terbentuk presidium, saya ditunjuk sebagai ketua presidium Forum TBM, sekarang udah menjadi 40, Mbak. Di Babel. Ya, jadi seluruh kabupaten kota itu saya harus membuat kepengurusan di daerah-daerah dulu. Jadi daerah-daerah tadi yang bentuk kepengurusan kan saya. Saya dengan ya dibantu orang terdekat, support kebetulan, support suami, sehingga satu arah kan. Kalau nggak disupport kan saya untuk mobilitas kan repot. Ya. Jaraknya jauh. Dan nggak didoakan nanti kalau nggak disupport kan. Iya, nggak dapat restu. Mohon doanya hari Sabtu. Mohon doanya dari Sabtu nanti dilancarkan untuk muswilnya. Oh, amin. Itu artinya apakah minat baca di Bangka Belitung itu meningkat, Mbak? Dan banyaknya taman baca, Barita dipilih jadi ketuanya untuk wilayah Bangka Belitung dan 40 taman baca yang lain, itu indikator apa itu, Mbak? Nah, justru itu. Udah kemarin saya ikut pelatihan 3 hari yang lalu. Dibilangnya untuk Babel, ini justru
kalau nggak peringkat 1, peringkat 2 di Indonesia untuk minat bacanya gitu. Saya juga heran, indikatornya apa? Jangan sampai ini hanya comot-comot, saya bilang kan. Karena di lapangan sendiri, orang membaca itu sekarang udah susah. Nah, taman baca ini indikatornya, saya membuat itu kawan-kawan yang berminat menyediakan sarana. Karena percuma kan kita tingkatkan minat baca. Kalau kita nggak sediakan apa-apa, nggak ada sarananya, dengan apa? Jadi kawan-kawan yang konsen di literasi, saya deketin setiap kabupaten kota, saya kerjasama dengan perpustakaan daerahnya, saya minta data, siapa-siapa, saya hubungi, siap. Nah, jadi muncul lagi yang baru, muncul lagi, oh Bu Rita mau buka, Bu Rita mau buka. Nah, paling nanti difasilitasi, syaratnya ini, dibantuin ini, gitu. Nah, ketuanya, kabupaten ini, ketuanya ini, hubungi sana. Nah, paling gitu. Sehingga sekarang ini udah terbentuk 40 tadi, gitu. Wow. Ya, makanya dari forum pusat pun mengapresiasi. Gila kerjanya Rodi gitu. 4 bulan loh Mbak, dalam 4 bulan. Makanya saya agak teledor, tapi tidak, karena kita tetap satu jalur ya. TBM, satu pena, itu kan tetap satu jalur. Puisi saya tetap jalur yang sama. Satu napas ya Pak. Ya, satu nafas. Jadi bisa sekali berjalan 3 pulau terlampaui ya. Iya, betul. Ini untuk persiapan pensiun dah. Saya mau pensiun. Dengan saya pensiun, berarti saya bisa total di literasi nantinya. Ini Mbak Rita ngomong pensiun mulu dari tadi. Apakah pensiun itu jadi momok, menakutkan kah? Atau bagaimana Mbak Rita memandang pensiun itu? Iya, yang jelas pensiun itu pertama penghasilan berkurang. Nah, itu udah pasti ya. Yang kedua, kawannya udah nggak ada. Kawan ada dong, cuma jadi jarang bertemu kali ya. Ya, tapi kan beda kadar. Kekuasaan pun nggak ada lagi, udah kan nggak ada siapa-siapa. Nah, tapi dengan saya udah merintis ini, mudah-mudahan saya lebih konsentrasi, lebih banyak lagi kawannya nanti. Gitu. Ya, itu jadi bisa medium baru ya untuk ketemu kawan baru ya, betul. komunitas baru. Saya pun nanti akan pindah ke ibu kota provinsi. Di Pangkal Pindah Pinang. apa nih? Di Pangkal. Karena ya harus stay ya, paling tidak untuk sekretariat, untuk apa itu saya harus fokuskan benar. Nanti mudah-mudahan saya kan sedang merintis galeri itu, galeri satu pena itu, nanti kan kita bisa sambil gitu, karena satu arah tadi. Ya. Mimpi saya Mbak Amel, saya pingin penulis Belitung itu bukunya terdata pada tempat kayak museum buku-buku kawan-kawan gitu. Iya. Dan itu sedang dikembangkan sama Kak Rita. Sedang menghimpun buku-bukunya. Oke, itu yang Kak Rita sebut galeri tadi. Iya, betul. Itu Mbak Rita pindah permanen apa temporary? Permanen, harusnya permanen. Karena memang ya dengan segala upaya saya harus punya tempat di provinsi supaya saya mudah untuk karena di provinsi itu pas di tengah-tengah kayak gini, saya ke daerah tertentu itu bisa 7 jam. Tapi kalau dari provinsi cuma 3 jam. Di provinsi ini rata-rata dari daerah yang mau ke provinsi 3 jam semua gitu. Jadi posisi saya sih paling barat. Ya, pas porosnya itu. Jadi Mbak Rita ini udah hijrah 2 kali nih ya. Lahir kan di Jawa Timur, hijrah ke Bangka sekali. Ini sekarang hijrah lagi nanti ke ibu kota provinsi. Nantinya. Permanen di sana. Iya, nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama. Ya, hijrah itu baik. Saya kadang-kadang kan kita ini kan susah ya untuk sukses. Betul. Mana yang yang lebih membutuhkan, yang lebih saya bisa berbuat banyak. Ya, emang berperan besar ya. Dalam obsesi, dalam cita-cita Mbak Rita yang belum tercapai apa Mbak? Yang belum tercapai, aduh banyak. Saya merasa gini, apa ya, banyak
banyak kegagalan-kegagalan masa lalu itu yang justru menjadi pemicu semangat untuk saya menutup kegagalan itu dengan hal yang bermanfaat, yang lebih, sehingga belajar dari masa lalu lah, kegagalan itu begini, oh saya harus begini. Nah, begitu. Contoh gini, untuk hal saya kan sering ninggalin tugas, otomatis kan ya tugas saya punya, kalau kita tugas ganda ini kan agak susah ya. Jadi saya buktikan, saya menjadi guru ini saya buktikan bahwa saya menjadi guru tidak saya bukan pinter, saya bukan guru yang pinter, saya bukan guru yang rajin, tapi bagaimana saya mengikuti sehingga pada tahun 2018 saya sempat menjadi guru berprestasi nomor 2 ya kayaknya ya, nomor 2 provinsi ya. Nah, itu saya menunjukkan bahwa biar saya ninggalin, biar saya pergi kemana-mana, tapi saya juga konsen kok dengan kewajiban ya saya gitu. Ngajuin saya tetap, nah seperti itu. Tetap sepenuh hati dengan tanggung jawab begitu ya. Mbak Rita kan juara 1 untuk guru berdedikasi. Saya bertanggung jawab. Juara 2 untuk tingkat kabupaten itu. Misi berdedikasi, bukan sering meninggalkan. Provinsi. Provinsi ya, provinsi. Iya, provinsi ya. Luar biasa itu. Tapi ya memang kan tidak semuanya. Saya ingat benar. Yang saya garis bawahi sekarang saya jadikan tetap moto saya itu bahwa kegaduhan itu hanya di lereng. Yang untuk mencapai puncak tuh kita sendiri. Makanya saya berani dengan ya itu kalimat ya. Yang bertenaga ya. Ya. Jadi saya kadang-kadang ada suara sumbang di sekitar itu saya nggak terlalu, ya pokoknya yang mendukung aja yang. Iya. Amel, karena mungkin saya harus banyak meninggalkan tugas. Kayaknya kita harus baca puisi nih, Mel. Rita. Betul. Nggak afdol rasanya kalau nggak dengerin Kak Rita baca puisi, esai, puisinya sendiri atau puisi yang Kak Rita suka. Puisi apa nih, Mbak? Puisi saya panjang ini ya. Puisi saya ya, kebetulan puisi saya sendiri. Saya lebih menyuarakan suara hati saya gitu. Cuman ya tetap kaitan dengan puisi esai. Oke. Puisi esai ini saya lupa, mungkin ada di buku yang mana. Karena saya juga lupa ini saya membuatnya kapan. Yang jelas ini masih berkisar tentang timah, Mbak. Kondisi timah. Iya, kondisi timah sekarang memang prihatin kita di sini. Boleh, yuk kita dengerin sama-sama Rita Orbaningrum. Jeritan istri penambang timah. Berlobang dan terus bertambah lobangnya. Sekujur tubuh menganga luka-luka, darah, nanah bercampur keringat, aura busuk dan bau amis menyengat. Tanah kerontang, gersang menyergap. Seiring nafsu yang tidak pernah puas, kurang dan selalu kurang, menghisap isi bumi sampai kerak terakhir. Nurani ini berontak. Jiwa ini menolak. Raga ini ikut tak berotak. Menikmati alam dengan tamak. Aku melangkah guntai. Ku jalani hariku dengan tertatih. Setelah tumbal sia-sia dari nafsu angkara. Hidup terus berjalan. Semua beban beralih ke pundakku. 2 balita, 2 adik, dan 1 ibu. Semua butuh suapanku. Kuputar haluan, merusak alam kusingkirkan, itu yang selalu kutanamkan. Hidup ini perlu keseimbangan. Aku harus bertindak gesit, walau harus dengan usus terlilit. Semangat memperbaiki harus segera bangkit. Jangka pendek aku berdagang. Jangka panjang aku menanam.
Semua yang ada kujual, kualihkan sebidang tanah dan sebuah ruko. Kukais rupiah untuk bertahan. Kewajiban jasmani kujalani, terpenuhi tanggung jawabku. Jiwaku terdalam meronta, ketidakadilan selalu muncul. Telinga dan mataku tidak pernah terjaga. Semenjak suamiku pergi dengan perantara mesin TI, penambangan membuatku a priori untuk tidak mendekat lagi. Perih luka masih terasa. Jeritan hati selalu mengiringi. Murka ini selalu hadir saat berhadapan pencari timah yang makin rakus. Tiada iba melihat anak cucunya nanti makan apa. Yang penting kenyang saat ini. Teori dan praktek tiada berimbang. Aturan dibuat untuk pelanggaran. Yang penting kenyang saat ini. Teori dan praktek tidak berimbang. Aturan dibuat untuk pelanggaran. Saat penangkapan mereka hilang bagai siluman. Karena yang mau ditangkap diri sendiri. Yang sudah menyebar pengumuman untuk hati-hati. Timah memang memabukkan. Taruhan nyawa bukan penghalang. Yang penting selalu menghasilkan cuan. Memporak-porandakan darat dan lautan. Bangka sungguh kaya. Nikmat Allah untuk umatnya. Namun manusia tiada puasnya. Laut pun dikorek ke dasar-dasarnya. Timah telah mengubah budaya. Mental bermuara pada timah semata. Seolah tiada sumber rezeki lainnya. Tanpa peduli alam rusak karenanya. Bos tambang hidup makmur. Pegawai tambang satu persatu hancur. Oknum aparat jahil bertumbuh subur. Jauh meninggalkan buaya leluhur. Aku kumpulkan energi, menghimpun ilmu dan materi, berupaya memerangi kezaliman untuk lebih memuliakan alam. Selintas kilas harap itu hadir bersama penjelasan sang komandan. Semoga keadilan ditegakkan. Aparat nakal tetap mendapat hukuman. Teriring doa buat roh suami, juga korban-korban yang tereliminasi. Yakinlah, perjuangan kalian takkan tersia. Semua sudah ada takdirnya. Terima kasih. Kalau nggak Keren. salah, satu di antara 5 puisi provinsi ya, Mbak Rita ya. Saya kayaknya pernah baca ya. Bukan, saya Bukan ya? waktu itu lain, beda. Ya, Banyak puisi isainya, beda. Oke. luar biasa. Siap. Keren banget Kak Rita Urbaningrum. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan teman-teman satu pena untuk cerita-cerita inspiratifnya, terutama dari dunia pendidikan di Bangka. Semoga ada banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan kita pada episode kali ini dan kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Sukses selalu buat Kak Rita. Kita tunggu karya terbarunya. Kita doakan segala daya dan upayanya untuk menggerakkan dunia literasi di daerah dan juga di Indonesia. Akhir kata, sampai jumpa di episode selanjutnya dan sampai jumpa. Salam satu pena, salam literasi. Terima Terima kasih, Mbak kasih. Rita. Terima kasih. Terima kasih Kak Rita. Iya, Mbak Mel, makasih.